Halo Oma Opa, Om Tante, dimanapun Oma Opa, Om Tante berada, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Puji Tuhan, harapan saya semuanya Oma Opa, Om Tante dimanapun berada dalam keadaan sehat, kuat ya. Kalaupun ada yang sakit atau dalam kelemahan tubuh, tetap bersyukur Opa Oma ya. Tetap memiliki sukacita dan hati yang gembira karena hanya itu obat yang paling manjur. Opa Oma, Om Tante, kita semua bersyukur dipertemukan oleh Tuhan melalui ibadah Usinda pada hari ini. Meskipun masih melalui virtual, tapi kita tetap bersyukur karena kasih setia, kebaikan, kemurahan Tuhan tetap Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Baik Opa Oma, sebelum kita mulai ibadah ini, mari kita mengambil waktu sejenak untuk saat teduh dan kita masuk dalam doa. Mari Opa Oma, Om Tante semuanya kita saat teduh sebentar. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, kami berterima kasih kepadamu kalau hari ini Engkau mempertemukan kami satu dengan yang lain dalam ibadah Usinda. Meskipun kami masih bertemu melalui virtual, tapi kami tetap mau bersyukur, berterima kasih kepadamu, tetap memuji-muji Engkau, menaikkan hormat kemuliaan bagi namamu. Terima kasih untuk kasih setia, kebaikan, dan kemurahan Tuhan bagi kami semua Bapa. Dan sebentar ketika kami akan masuk dalam ibadah Usinda, kiranya Engkau memberkati hati kami, pikiran kami, juga Oma Opa, Om Tante dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati, menyertai, menguduskan setiap hati pikiran kami Tuhan, supaya melalui ibadah ini yang di dalamnya ada doa, pujian, juga firman Tuhan, semuanya boleh menguatkan hati kami, menguatkan iman kami, memperbaharui hidup kami Tuhan, supaya kami terus bertumbuh dalam iman, harap, dan kasih, dan kami terus lebih mengasihi Engkau, memberikan apa yang terbaik yang ada pada kami. Memberkati kami semua di sini yang melayani-Mu Tuhan, Engkau kuduskan hati kami, Engkau kuduskan pikiran kami Tuhan, supaya kami dapat memberikan apa yang terbaik yang ada pada kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami ya Allah. Kami menyerahkan waktu ini dari awal sampai akhir ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Yesus, Anak Allah yang hidup, kami berdoa dan bersyukur pada Bapa di sorga. Amin. Baik Opa Oma, Om Tante, sudah siap memuji Tuhan semuanya? Pasti siap ya. Yang kuat berdiri, ayo kita berdiri, kita berdendang, kita menari memuji Tuhan. Udah 1 bulan kita nggak ketemu, sekarang Tuhan mempertemukan kita, mari kita memuji-muji nama Tuhan. Melalui 2 pujian kita nyanyikan langsung secara medley ya, tapi semua pasti udah tahu lagu ini. 2 pujian, Soraklah Haleluya dan Sungguh Ku Bangga Bapa. Semuanya udah tahu, tapi kita nyanyikan dengan versi musik yang berbeda. Ayo Opa Oma, yang kuat berdiri, yang nggak kuat tetap duduk nggak apa-apa. Kita memuji Tuhan ya. Yuk Opa Oma, kita menari berdendang, kita memuji nama Tuhan. Kita bersukacita semua Opa Oma ya, hari ini ya, melalui pujian ini. Segala puji syukur
kasih-Mu, kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki, memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Aku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Tahu ini menyenangkan hati-Mu. Baik Opa, Oma, Om, Tante, sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Semulani. Kita persiapkan hati kita, pikiran kita, seluruh keberadaan kita untuk duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan satu pujian, Tuhan ku mau menyenangkan-Mu. Dengan apa kita menyenangkan hati Tuhan? Tentu dengan tahu apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan, apa yang menjadi kesenangan Tuhan, yaitu mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan beriman sehari-hari. Mari Opa, Oma, kita naikkan pujian ini, ku mau menyenangkan-Mu, sambil kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku.
Oma yang terkasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita bersama-sama akan merenungkan bagian firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan akan saya ambil dari kitab Yohanes, pasalnya yang ke-12, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Bapak Ibu yang punya Alkitab, yuk kita buka Alkitab kita masing-masing. Kita boleh melihat bersama-sama dari Yohanes, pasalnya yang ke-12, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Saya akan bacakan buat kita semua. Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Kita berdoa ya sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur jikalau pagi ini kami sekali lagi boleh mendengar firman-Mu. Biarlah firman Tuhan berbicara kepada setiap kami, menolong kami bukan hanya boleh membaca dan mengerti, tetapi ajar kami punya hati seorang murid yang mau melakukan kebenaran firman Tuhan, yang rindu untuk diajar dan belajar, yang rindu Tuhan untuk terus diubahkan dan dipulihkan. Kau berkati untuk Bapak Ibu, Opa Oma yang ada di rumah mereka masing-masing. Mungkin Tuhan dengan suasana pandemi seperti ini, mereka kehilangan banyak waktu bersekutu dengan teman-teman mereka. Mereka juga kehilangan banyak waktu Tuhan untuk pergi keluar bersama dengan keluarga mereka. Tetapi biarlah mereka punya lebih banyak waktu bersekutu dengan Tuhan di rumah mereka masing-masing. Terima kasih Bapak, dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini saya akan membawakan firman dengan tema teladan seorang murid. Kita tadi sudah membaca dari Yohanes pasalnya yang ke-12, dan saya percaya mungkin di sini ada opa oma, Bapak Ibu yang pernah mendengar cerita ini, karena cerita ini rasanya sudah tidak asing buat kita ya. Tetapi saya ingin mengingatkan kepada kita bahwa sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Tuhan, kita sudah berapa lama mengikut Tuhan? Mungkin di sini ada yang lebih dari 50 tahun ya. Opa oma yang mungkin dari kecil pergi ke gereja, saat ini mungkin ada yang udah 70 lebih, bahkan mungkin ada yang 80. Dan saya percaya udah 50 tahun lebih mengikut Tuhan. Itu artinya udah 50 tahun lebih menjadi murid Tuhan Yesus. Mungkin ada yang setelah dewasa dia baru mengenal Tuhan Yesus ya. Jadi mungkin usia pengenalan akan Tuhan, usia murid berkurang. Ada yang mungkin baru 10 tahun, 20 tahun atau 30 tahun. Tapi Bapak Ibu, tidak peduli berapa lama kita menjadi murid Tuhan, tetapi apakah selama ini sebagai murid Tuhan kita sudah menjadi seorang murid yang baik, seorang murid yang mengikuti apa kata gurunya. Hari ini kita belajar dari seorang yang bernama Maria. Saudara, satu kali Yesus berjalan ke daerah Betania ya. Disebutkan di kota Betania ini, sebenarnya kota ini tidak terlalu ramai, bisa disebut kampung gitu ya. Suatu daerah yang mungkin orangnya tidak terlalu banyak dan daerahnya masih kecil ya dibanding Yerusalem. Kota Betania ini tidak jauh dari kota Yerusalem, sekitar 3,2 kilo. Jadi biasanya Yesus sebelum ke Yerusalem, dia suka mampir di kota Betania. Atau dari Yerusalem dia mau ke tempat lain, barangkali Yesus pun kadang suka mampir ke kota Betania ini. Dan kita tahu di kota Betania ini tinggal 3 orang bersaudara ya.
Mereka adik kakak, yaitu Lazarus, Maria, dan Marta. Barangkali kita sudah tidak asing dengan keluarga ini karena mereka merupakan murid-murid Yesus. Dan Yesus sudah sering kali mampir ke rumah daripada 3 orang kakak beradik ini. Di sana mungkin Yesus seringkali bersekutu, mungkin kadang-kadang juga makan bersama, seringkali Yesus mengajar mereka. Dan kita juga ingat cerita ketika Maria dan Marta dikunjungi oleh Yesus sebelumnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada kali ini Yesus berkunjung ke kota Betania. Dia tidak datang sendiri. Ternyata dia datang bersama dengan murid-muridnya. Walaupun di sini memang tidak dicantumkan ada berapa murid yang datang bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, apakah yang dilakukan oleh para murid bersama Tuhan Yesus? Ya, kita sama-sama melihat di sini bahwa hari itu adalah katanya 6 hari sebelum hari Paskah. Hari Paskah bagi orang Yahudi adalah hari yang cukup besar dan seringkali diperingati oleh banyak orang. Biasanya ketika hari Paskah mereka pergi kemana? Pergi ke Yerusalem, ya. Kemungkinan Yesus dengan para murid pun akan pergi ke Yerusalem merayakan hari Paskah. Dan sebelum itu mereka mampir di kota Betania. Dan mereka kemudian mengunjungi rumah Lazarus dan diadakan perjamuan. Kalau perjamuan pasti makan-makan ya Bapak Ibu ya. Ternyata Tuhan Yesus dan murid-murid pun seringkali makan bersama di rumah murid-murid yang lain, di rumah pengikut-pengikut Tuhan. Nah saudara, pada saat diadakan perjamuan ini katanya Marta melayani. Marta ini memang punya satu tanggung jawab yang cukup besar. Mungkin dia sebagai kakak yang paling tua, dia merasa malu kalau misalnya tamu datang tidak disuguhi apa-apa gitu ya. Makanya apa yang dilakukan oleh Marta? Marta sibuk melayani. Mungkin menyiapkan makanan yang paling enak untuk tamu-tamunya, mungkin bersih-bersih gitu ya, melakukan ini itu di dapur, sangat sibuk Marta itu. Tetapi kita melihat apa yang dilakukan oleh Maria. Maria kemudian datang kepada Yesus. Maria kemudian dia duduk di bawah kaki Tuhan Yesus dan dia mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang dikatakan mahal harganya. Dan kemudian dia menuangkan minyak itu pada kaki Yesus. Setelah itu dia menyeka dengan rambutnya. Bapak Ibu Saudara, ini adalah hal yang tidak biasa dilakukan oleh orang-orang pada zaman itu. Ya. Karena kita melihat bahwa minyak narwastu ini merupakan sebuah minyak yang sangat mahal yang orang-orang mungkin jarang menggunakan untuk orang lain. Nah, saya akan bahas nanti di belakang. Jadi kita melihat bahwa pemandangan ini sangat mencengangkan para murid. Ya, beberapa murid yang bersama-sama makan bersama dengan Tuhan Yesus di sana, duduk di sana di rumah Maria dan Marta. Mereka begitu terkejut melihat apa yang dilakukan oleh Maria. Tapi melihat dari teladan Maria, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan 3 hal, Bapak Ibu ya. Yang pertama, Maria adalah seorang murid yang mengenal dengan baik gurunya. Maria adalah seorang murid yang mengenal dengan baik gurunya. Saudara, kenapa saya bisa katakan dia sangat mengenal gurunya ini? Memang di Alkitab tidak dicantumkan berapa kali Yesus mengunjungi kota Betania atau berapa kali Yesus pernah tinggal di rumah Maria dan Marta. Yang kita tahu, Maria, Marta, dan Lazarus mereka adalah pengikut Yesus juga. Mereka murid-murid Yesus. Saudara, kita tahu di sini apa yang dilakukan Maria dipuji oleh Tuhan Yesus, ya, walaupun sempat dicela oleh Yudas, tetapi Tuhan Yesus memuji apa yang dilakukan oleh Maria ini. Saudara, kalau kita mengetahui ketika Yesus datang ke rumah Maria itu, kemungkinan itu terakhir kali Yesus mengunjungi mereka. Kenapa? Karena 6 hari kemudian, hari Paskah, itu adalah ketika Yesus harus naik ke atas kayu salib, mati, dan kemudian bangkit. Saudara, saya percaya Yesus itu seringkali mengajar banyak orang.
Bahkan Yesus itu seringkali berkata kepada 12 murid bahwa satu kali aku akan diserahkan kepada orang-orang Farisi. Banyak orang yang tidak suka akan Yesus, banyak orang yang menolak dia, banyak orang yang ingin berusaha membunuh dia, dan Yesus itu tahu. Ya, Yesus juga tahu dia datang ke dunia ini tujuannya untuk apa? Untuk mati bagi manusia yang berdosa. Karena itu adalah tujuan akhir Yesus datang menyelamatkan manusia yang berdosa. Karena itu Yesus seringkali berkata kepada para murid bahwa dia harus menderita, dia harus mati, dan dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Tetapi seringkali para murid itu, kalau bahasa kita sekarang katanya enggak ngeh gitu ya, enggak sadar apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Tetapi Maria di sini dia mempunyai kepekaan, mengerti perkataan gurunya, mempunyai kepekaan untuk mengerti apa yang dimaksudkan oleh gurunya. Dia tahu waktu Tuhan itu tidak banyak lagi. Dia tahu mungkin itu pertemuan terakhir dia bersama dengan gurunya. Dan dia melakukan hal yang luar biasa, di luar dugaan ya, melakukan sesuatu yang penting yang bisa dia lakukan untuk gurunya. Saudara, mengapa Maria bisa tahu? Maria bersama dengan murid-murid lain pernah mungkin diceritakan oleh Tuhan tentang hal ini, tetapi hanya Maria yang punya kepekaan akan itu, karena dia seringkali duduk di bawah kaki Tuhannya. Kalau kita ingat cerita sebelumnya, ketika Maria dan Marta dikunjungi oleh Tuhan Yesus, waktu itu Lazarus tidak diceritakan. Marta pun sibuk gitu ya di dapur melayani Tuhan. Tetapi apa yang dilakukan Maria? Maria duduk di bawah kaki Tuhan dan mendengarkan dengan seksama pengajaran dari Tuhan Yesus. Di sana Maria begitu rindu akan pengajaran Tuhan Yesus. Itu yang membuat Maria punya kepekaan yang berbeda dengan orang lainnya. Saudara, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Tuhan, apakah kita mengenal guru kita dengan baik? Apakah kita mengenal Tuhan kita dengan baik? Pengenalan akan Tuhan hanya dapat dilakukan ketika kita meluangkan waktu untuk berdoa, untuk membaca firman Tuhan. Karena itu yang membuat kita bisa connect dengan guru kita. Waktu Maria ada di rumah, Yesus bisa datang ke rumah Maria dan Marta. Tetapi saat ini Tuhan Yesus tidak ada lagi bersama dengan kita. Kita bisa mengenal dia lewat mana? Lewat firman-Nya. Kalau Bapak, Ibu, Opa, Oma yang saat ini lebih banyak waktu di rumah, bersyukur. Kenapa? Kita punya lebih banyak waktu bisa merenungkan firman Tuhan. Kita punya lebih banyak waktu bisa mungkin mendengar firman. Kadang-kadang saya pernah mendengar ada oma yang berkata, saya justru di tengah-tengah pandemi ini bisa mendengar lebih banyak khotbah. Wah, puji Tuhan gitu ya. Enggak cuman khotbah dari gereja masing-masing, khotbah pendeta ini, pendeta itu dari gereja lain pun bisa kita dengar lewat YouTube. Karena kita punya lebih banyak waktu. Waktu yang tadinya kita pakai untuk jalan-jalan bersama dengan anak cucu keluar. Waktu yang tadinya kita pakai mungkin ketemu teman-teman di luar gitu ya. Sekarang kita lebih banyak waktu bersekutu dengan Tuhan di rumah. Saudara, ketika kita punya lebih banyak waktu bersekutu dengan Tuhan melalui doa dan firman, saya percaya kita akan semakin mengenal Tuhan kita. Kita akan semakin mengerti apa yang Tuhan suka, apa yang Tuhan tidak suka, apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita dan keluarga kita. Bapak Ibu, mengenal Allah itu tidak sama dengan mengetahui tentang Allah. Ada seorang penulis, J.I. Packer, dia menuliskan sebuah buku yang berjudul Knowing God. Ya, bahasa Inggris ya, tapi udah diterjemahkan juga dalam bahasa Indonesia. Dia berkata bahwa mengenal Allah itu tidak sama dengan mengetahui tentang Allah. Kalau kita ditanya, Allah kamu itu siapa? Wah, kalau kita mengetahui tentang Allah, kita bisa bilang Allah kita itu adalah Allah Tritunggal, Allah yang 3 tapi 1 gitu ya. Karena ada agama lain bilang orang Kristen itu punya 3 Allah. Tidak, kita punya Allah Tritunggal, Allah yang 3 tapi 1 tapi 3. Kita bisa menjelaskan panjang lebar dari A sampai Z tentang Allah kita. Tapi kita belum tentu mengenal Allah. Mengetahui tentang Allah itu berbeda dengan mengenal Allah.
Ya, kita bisa mengetahui Allah kita itu pencipta langit dan bumi. Kita punya Allah yang besar. Katanya Allah yang menjadi raja di atas segala raja. Itu hanya pengetahuan. Beda dengan pengenalan. Kalau kita mengenal Allah berarti mengenal Allah dalam hidup kita sehari-hari. Kalau kita mengenal Allah berarti kita merasakan dan mengalami Allah di dalam kehidupan kita setiap hari. Itu artinya pengenalan. Beda dengan pengetahuan. Ketika kita mungkin dalam kondisi sulit, kita dalam kondisi susah, kita dalam kondisi sedih, kita tahu Allah kita itu sanggup menghibur saya. Kita tahu dan mengalami sendiri Allah itu bagaimana menguatkan saya. Itu artinya mengenal Allah. Pernah satu kali dalam kondisi saya sedih, saya tidak tahu mau cari pertolongan kepada siapa. Akhirnya apa yang saya lakukan? Saya buka laptop saya. Saya dengar musik-musik rohani waktu itu ya. Karena saya senang sekali dengar musik. Saya walaupun gak ikut bernyanyi. Kadang-kadang kalau orang lagi dalam kondisi sedih, dia mau nyanyi pun susah gitu ya. Jadi saya cuma dengar-dengar musik rohani. Tetapi saudara, hari itu ketika saya mendengar banyak sekali lagu-lagu rohani yang saya putar lewat komputer saya ngerasa seolah-olah Tuhan berbicara lewat kata-kata dalam lagu-lagu itu. Padahal lagu itu lagu yang sering sekali saya dengarkan. Selama ini saya dengar tidak ada apa-apanya gitu ya. Kalau sering kali saya nyanyi, saya juga nyanyi biasa aja. Tetapi hari itu ketika saya dalam kondisi sedih, seolah-olah Tuhan menghibur lewat lagu-lagu itu. Wah, saya sambil dengar musik-musik rohani itu, saya sambil mengeluarkan air mata. Saya ketik kembali lirik daripada lagu itu gitu ya. Saya sambil dengar di laptop, saya ketik lagi lirik daripada lagu itu di laptop saya. Kenapa saya harus ketik? Nggak search aja misalnya di Google, kan banyak liriknya juga ya, nggak usah diketik lagi. Karena saya merasa seolah-olah lagu itu perkataan Tuhan yang sedang Tuhan katakan kepada saya, dan saya mau mengetikkannya kembali gitu ya, sebagai jawaban Tuhan atas pergumulan saya. Dan saya mengetik itu dengan bercucuran air mata, dan saya merasa, wah, Tuhan luar biasa. Ketika saya sedih, Tuhan tahu. Dan Tuhan menjawab lewat lagu-lagu itu. Tuhan menghibur lewat lagu-lagu itu. Itu artinya mengalami Allah, saudara. Jadi mengenal tentang Allah berbeda dengan kita mengalami Allah. Ya, mengetahui tentang Allah itu berbeda dengan kita mengenal Allah atau mengalami Allah. Saya berharap Bapak Ibu di tempat ini, opa oma yang walaupun jarang keluar, masih ada di rumah masing-masing. Di rumah pun kita bisa mengenal Allah. Di rumah pun kita bisa mengalami banyak hal yang Allah kerjakan dalam hidup kita. Amin. Hal kedua opa oma yang kita bisa belajar dari Maria adalah dia adalah seorang murid yang tahu prioritas. Seorang murid yang tahu prioritas. Prioritas itu artinya apa opa oma? Prioritas adalah sesuatu atau seseorang yang kita anggap lebih penting atau lebih utama dibandingkan yang lainnya, ya. Sesuatu atau seseorang yang kita anggap lebih penting daripada yang lainnya. Jadi kalau kita melihat kenapa Maria dia langsung mendekati Yesus, dia kemudian duduk di bawah kaki Yesus dan dia melakukan sesuatu untuk Yesus. Karena bagi Maria, Yesus itu adalah orang yang paling penting di rumah itu. Dan apa yang dilakukannya lebih penting daripada melakukan hal-hal lainnya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, di dalam kehidupan kita, saya percaya bahwa kita pun harus menyusun prioritas hidup, ya. Saya percaya bahwa kita semua diberikan waktu yang sama. Satu hari ada 24 jam, satu minggu semua ada 7 hari. Dan satu bulan itu ada 30 hari, satu tahun itu ada 365 hari. Semua orang punya waktu yang sama. Tetapi apa yang membuat kita bisa melihat prioritas yang penting yang harus kita lakukan atau yang mendesak untuk kita lakukan, ya? Apa yang penting yang harus kita lakukan lebih dulu? Nah, saudaraku, beberapa yang ahli yang beranggapan kita bisa membagi prioritas kita menjadi 4 bagian, ya. Kita melihat di gambar ini, kolom yang paling
kiri atas itu adalah hal-hal yang penting dan mendesak. Kolom yang kanan atas itu yang penting dan tidak mendesak. Kemudian yang kiri bawah itu yang tidak penting tetapi mendesak. Dan bagian kanan bawah tidak penting dan tidak mendesak. Artinya apa, Bapak Ibu? Ada hal-hal yang penting itu berarti harus kita lakukan atau harus didahulukan, itu prioritas kita. Dan ada hal-hal yang tidak penting itu berarti mungkin bukan menjadi prioritas kita atau bisa kita belakangkan gitu ya. Ada hal-hal yang mendesak itu harus segera dilakukan. Kalau tidak dilakukan saat ini, wah mungkin akibatnya akan fatal atau gawat. Ada yang tidak mendesak berarti bisa kita undur. Ya, nggak harus dilakukan hari ini atau nggak harus dilakukan sekarang misalnya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, itu yang pertama, bagaimana kita membagi waktu untuk hal-hal yang penting dan mendesak atau tidak penting. Nah, Bapak Ibu, contohnya misalnya hal-hal yang penting dan mendesak. Misalnya ada anggota kita kecelakaan, anggota keluarga kita kecelakaan. Itu hal-hal yang mendesak dan penting untuk kita lakukan gitu ya, sesuatu tindakan. Misalnya cepat-cepat kita harus bawa ke rumah sakit atau ke dokter. Kalau nggak langsung ditangani hari itu gitu kan ya, keadaannya bisa fatal atau gawat. Nah, ada juga yang berpikir membayar hutang itu penting atau mendesak nggak? Ya, penting karena kalau kita punya hutang pasti harus dibayar. Mendesak nggak? Kalau ada deadline-nya pasti mendesak gitu ya. Apalagi kalau misalnya kita tidak bayar, bunga berbunga nanti, wah itu lebih gawat. Nah, itu beberapa hal kira-kira contoh penting dan mendesak. Ada juga yang katanya penting tapi tidak mendesak. Contohnya apa? Memberikan sedekah, penting nggak? Memberikan persembahan penting, ya karena menjadi satu kewajiban buat kita anak Tuhan. Tetapi tidak mendesak. Kalau misalnya tidak hari ini kita memberikan persembahan, barangkali minggu depan gitu ya, atau bulan depan masih bisa kita lakukan. Dan kita bisa merencanakan dulu anggaran kita di tengah-tengah keluarga. Ada juga yang katanya tidak penting tapi mendesak. Misalnya apa? Contohnya ada telepon gitu ya, dari teman lama, tanya kabar, gimana kabarnya? Ini sebenarnya mendesak, kalau ada telepon harus langsung kita angkat. Tetapi penting nggak? Belum tentu penting gitu ya. Apalagi cuman sekedar ngobrol sama teman kita ngalor ngidul, ini belum tentu penting. Atau membalas WA, membalas chat gitu ya. Bapak Ibu, Opa Oma, saya percaya di sini udah ada banyak yang pakai HP. Ada juga yang bisa pakai WA atau SMS. SMS atau WA penting nggak? Belum tentu penting sih gitu ya. Tetapi kadang-kadang mendesak. Aduh, dari pagi sampai siang nggak pegang HP, tiba-tiba WA yang masuk udah berapa puluh nih belum pada dibalesin gitu ya. Nah, jadi kita harus membedakan mana yang penting, mana yang tidak penting, mana yang mendesak dan tidak mendesak. Contoh yang tidak penting dan tidak mendesak misalnya nonton, penting nggak? Nggak terlalu penting lah. Mendesak nggak? Tidak mendesak juga. Kalau nggak nonton juga nggak apa-apa sih gitu ya. Kalau misalnya hari ini nggak nonton, besok lusa masih bisa misalnya nonton. Nah, jadi Bapak Ibu, teman-teman semua, kita harus mengatur prioritas. Mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu, mana yang tidak dikerjakan atau mungkin bisa ditunda. Dan saya percaya Bapak Ibu, Opa Oma di sini punya banyak pengalaman hidup ya. Sudah pintar mengatur prioritas. Kalau ada yang kadang-kadang mungkin kelupaan gitu ya. Gara-gara ngobrol seharian sama temen-temen lewat HP, nggak lihat jam gitu ya, keburu maghrib, aduh saya belum masak nih gitu kan, kelupaan, mungkin bisa juga sih gitu ya. Nah, selain itu kita harus menentukan apa atau siapa yang menjadi prioritas hidup kita. Ada orang yang prioritasnya itu diri saya sendiri. Katanya yang penting itu kesehatan. Betul, kesehatan itu penting. Kalau apalagi di tengah-tengah pandemi corona, kalau kita sakit mungkin harus mengeluarkan uang banyak untuk berobat. Tetapi apakah kesehatan atau diri kita itu nomor satu? Ada orang yang bilang pekerjaan atau karir. Mungkin Bapak Ibu Opa Oma yang
sudah pensiun, nggak perlu lagi mengejar pekerjaan atau karir. Tapi ada mungkin anak kita, mantu kita yang beranggapan pekerjaan itu nomor satu gitu ya, paling penting. Kalau nggak bekerja gimana mencukupkan kebutuhan keluarga, gimana menyekolahkan anak. Jadi pekerjaan itu penting. Ada juga yang berkata kebahagiaan itu penting. Ya, kebahagiaan itu nomor satu. Yang penting kita bisa bahagia. Makan tahu tempe tiap hari nggak apa-apa, asal kita suami istri gitu ya, nggak ribut terus, rukun-rukun selalu, hidup harmonis, bahagia, itu yang nomor satu. Nah, apakah semuanya itu nomor satu? Ada orang yang berkata harusnya Tuhan yang nomor satu, ya. Semuanya itu bisa nomor 2, nomor 3, nomor 4. Kenapa Tuhan harus nomor 1? Kalau nggak ada Tuhan di depan gitu ya, semuanya itu menjadi sia-sia. Tuhan itu harus nomor 1, belakangnya 0,000 katanya ya. Kalau ada Tuhan di depan, semuanya itu menjadi berarti. Kalau kita melihat angka bilangan, kalau nggak ada nomor 1 di depan, nolnya itu menjadi nggak berarti. Tetapi ketika ada angka 1 di depan, nolnya itu akan berharga atau berarti. Jadi Tuhan yang harusnya nomor 1 gitu ya. Entah itu kebahagiaan, kesehatan, uang, karir, pekerjaan, pengetahuan, semuanya itu bisa di belakangnya. Nah Bapak Ibu, kita melihat teladan dari Maria tadi. Ketika banyak tamu datang, Yesus dan murid-murid datang, mereka mau makan bersama. Maria tahu siapa yang menjadi prioritas yang harus dia lakukan. Dia mau datang menyambut Yesus, dia mau datang melayani Yesus, dan dia sudah melakukan yang terbaik hari itu. Karena Alkitab berkata, 6 hari lagi hari Paskah. Tidak ada kesempatan dia bertemu lagi dengan Tuhan Yesus. Dan pertemuan pada hari itu adalah pertemuan terakhir dengan Tuhannya. Nah saudaraku, ketika kita dalam kehidupan kita belajar untuk menentukan yang mana yang penting, mana yang mendesak. Beribadah penting nggak? Penting. Mendesak nggak? Mendesak gitu ya. Kalau misalnya hari ini kita nggak beribadah, kita harus misalnya nunggu minggu depannya lagi. Berarti ibadah minggu ini udah lewat. Nggak mungkin ibadah hari Minggu ntar diganti aja deh jadi hari Selasa apa jadi hari Rabu gitu ya. Porsinya beda Bapak Ibu ya. Ketika kita ibadah kebaktian hari Minggu dengan persekutuan hari Selasa atau hari Rabu, porsinya beda. Kalau hari Minggu itu ibadah bersama dengan teman-teman seiman. Kita bersama-sama menghadap Tuhan. Karena Tuhan mengkhususkan satu hari untuk hari Sabat, hari untuk kita datang kepada Tuhan. Jadi saudara, kita belajar melihat siapa yang menjadi prioritas hidup kita, siapa yang nomor 1 di dalam hidup kita. Apakah kita bisa bersikap seperti Maria? Yang terakhir, yang ketiga Bapak Ibu, Maria adalah seorang murid yang rela berkorban. Ya, dia adalah seorang murid yang rela berkorban. Kalau kita lihat apa yang dipersembahkan oleh Maria kepada gurunya, dia memberikan yang terbaik yang ada di dalam rumah itu mungkin. Ya, kalau menurut kebiasaan orang Yahudi, biasanya minyak narwastu ini adalah minyak yang dipersiapkan untuk hari pernikahan. Jadi karena harganya sangat mahal, orang itu harus menabung bertahun-tahun untuk bisa membeli minyak narwastu ini. Dikatakan bahwa Maria ini kemudian mengambil buli-buli yang isinya minyak narwastu setengah kati, ya. Kemudian dia pecahkan buli-buli itu dan meminyaki kaki Tuhan Yesus. Bapak Ibu, minyak narwastu pada zaman Yesus itu jarang ada. Dan biasanya siapa yang bisa beli minyak narwastu? Kemungkinan para bangsawan atau yang ada di istana raja yang biasa menyimpan minyak narwastu. Kalau masyarakat biasa, mereka harus menabung bertahun-tahun untuk membeli sedikit minyak narwastu murni. Dan kebanyakan orang menabung bertahun-tahun untuk membeli minyak narwastu yang akan dipakai pada hari pernikahan.
Kita melihat di sini Maria, dia rela memberikan sesuatu yang paling baik yang mungkin dia punya untuk gurunya. Saudara, kenapa saya bilang ini sesuatu yang paling baik? Karena mungkin dia melihat di rumahnya nggak ada sesuatu yang lebih layak untuk dipersembahkan kepada gurunya ini. Biasanya minyak narwastu itu terbuat dari rempah-rempah ya. Ada yang namanya akar wangi kalau di Indonesia. Mungkin sekarang jumlahnya lebih banyak dibandingkan pada zaman Tuhan Yesus. Nah, akar wangi ini bisa diolah menjadi minyak yang wanginya wangi sekali. Dan pada zaman Tuhan Yesus, minyak narwastu itu dipakai juga untuk selain untuk pernikahan, untuk pengurapan juga ya. Kalau orang Israel pada zaman dulu, minyak narwastu merupakan sebagian dari rempah-rempah yang dipakai untuk mengurapi juga. Nah, jadi saudara, ketika Maria mengambil buli-buli ini, dia memecahkannya, dia memberikannya kepada Tuhan Yesus. Saya percaya dia ini punya sebuah hati ingin memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dia ingin memberikan yang dia punya, yang layak untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Dia lihat mungkin di rumahnya nggak ada apa-apa yang lebih layak daripada minyak ini. Dan dia memberikan yang terbaik yang dia punya untuk Tuhannya. Saudaraku, kita tahu cerita selanjutnya ya. Ada seorang murid Tuhan Yesus yang namanya Yudas Iskariot yang sebenarnya sebentar lagi akan menjual Yesus. Dia menjadi gusar. Dia mungkin sedikit marah, dia mungkin sedikit kecewa. Kenapa pemborosan gitu ya? Kenapa minyak itu nggak dijual aja dan uangnya dibagi-bagikan untuk orang miskin? Saya percaya kalau minyak narwastu murni ini dijual, harganya mahal dan bisa membantu banyak orang miskin di sekitar mereka. Tetapi Yesus tahu apa yang dipikirkan oleh Yudas. Yudas itu bukan berpikir ingin berbuat sedekah atau amal kepada orang miskin. Yudas itu adalah seorang yang licik gitu ya. Dia adalah seorang di antara 12 murid yang memegang kas atau jadi bendahara. Dan dia sering mencuri atau menyalahgunakan uang yang ada pada kasnya itu. Yudas itu seorang yang sering mencuri uang. Dan dia percaya kalau misalnya minyak narwastu murni ini dijual, pasti dia dapat bagian gitu ya. Ada sebagian yang bisa dia ambil untuk dirinya sendiri. Yesus tahu sifat Yudas dan Yesus mencela Yudas. Tetapi Yesus memuji tindakan Maria. Yesus berkata apa? Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada padamu. Yesus tahu waktunya sebentar lagi. Dan tindakan Maria yang dia lakukan itu merupakan sebuah peringatan akan penguburan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, Maria ini luar biasa ya. Dia tahu sebentar lagi waktunya Tuhan Yesus tiba. Sebentar lagi Yesus tidak lagi bersama-sama dengan mereka. Mungkin pertemuan hari itu pertemuan terakhir dia dengan gurunya. Dan dia rela memberikan yang terbaik untuk gurunya ini. Saudara, saya percaya setiap kita sebagai anak-anak Tuhan, kita pun ingin memberikan yang terbaik buat guru kita, buat Tuhan kita. Apa yang selama ini sudah pernah kita lakukan untuk Tuhan? Apa yang pernah kita berikan yang terbaik untuk Tuhan kita? Kadang-kadang ketika kita memberi persembahan, mungkin kita ngitung-ngitung dulu ya. Untuk bulan ini cukup nggak nih kalau saya kasih persembahan segini gitu ya. Nanti untuk makan kurang, jangan-jangan gitu ya gara-gara saya kasih persembahan buat Tuhan. Saudara, seringkali ketika kita memberikan persembahan kita hitung-hitungan. Padahal Allah kita itu gitu ya, dia tidak akan pernah berhutang kepada kita. Kita pinter ngitung. Tetapi sebenarnya di hadapan Tuhan matematika itu tidak ada apa-apanya. Kita ingat cerita ketika seorang anak kecil mempersembahkan 5 roti dan 2 ikan. Itu adalah sebuah persembahan yang bagi anak itu terbaik karena dia cuma punya segitu gitu ya, punya 5 roti 2 ikan dan tidak ada lagi makanan untuk dia makan. Tetapi bagi Tuhan, persembahan yang kecil ini bisa menjadi berkat bagi 5.000 orang, bahkan lebih. Saudara, ketika kita rindu untuk boleh memberikan yang terbaik untuk Tuhan, Tuhan bisa memakai hati kita.
Tuhan bisa memakai persembahan kita. Tuhan bisa memakai pengorbanan kita untuk boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan saya percaya ketika Bapak Ibu di tempat ini, setiap kita punya hati yang mengasihi Tuhan seperti Maria. Kita pun rindu untuk bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan kita. Kita merenungkan apa yang kita bisa berikan untuk Tuhan. Ada yang bisa memberikan lebih banyak waktu. Saya nggak punya kemampuan apa-apa Tuhan, tapi saya bisa meluangkan lebih banyak waktu berdoa. Bagus itu. Ya, Opa Oma Bapak Ibu bisa jadi pendoa. Bukan hanya berdoa untuk keluarga kita, tetapi kita berdoa untuk gereja misalnya, untuk pelayanan misi, untuk para hamba-hamba Tuhan yang melayani di ladang misi, untuk pekerjaan Tuhan yang begitu luas. Kita bisa berdoa dengan menjangkau seluruh dunia Bapak Ibu. Mungkin kita tidak punya banyak waktu. Saya setiap hari sibuk dari pagi sampai malam gitu ya. Ada yang harus jaga cucu, ada yang masih harus masak tiap hari di rumah. Apalagi yang jadi omah gitu ya di rumah, anak-anak harus pergi kerja, mantu pergi kerja. Saya yang jaga cucu, saya yang ngurus keluarga. Waktunya kurang. Mungkin dengan apa yang kita bisa lakukan, kita bisa melayani orang lain. Jangan-jangan lewat masakan kita, gitu. Kita bisa mempersembahkan untuk sebuah pelayanan dan itu juga merupakan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan bisa memakai talenta kita dengan cara apapun. Ya, ada orang yang diberikan berkat lebih oleh Tuhan. Tuhan bisa pakai mungkin uang kita untuk melayani pekerjaan misi atau pekerjaan di gereja. Ada orang-orang tertentu yang di tengah-tengah pandemi masih setia untuk membagikan nasi bungkus misalnya kepada orang-orang fakir miskin yang ada di jalanan, tukang sampah, para Gojek misalnya yang sekarang kondisinya pasti menurun di tengah-tengah pandemi gitu ya. Mereka masih setia membagikan nasi bungkus. Mereka mungkin nggak bisa masak sendiri, tapi mereka bisa kasih persembahan dan uangnya dipakai oleh tukang masak untuk menyiapkan makanan. Saudara, banyak hal yang bisa kita lakukan di tengah pandemi sekalipun, asal kita punya hati yang rindu memberikan yang terbaik, hati yang rela berkorban seperti Maria. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa menyerahkan Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kami percaya firman-Mu terus berbicara dalam kehidupan kami. Biarlah apa yang kami dengarkan pada hari ini menolong kami Tuhan untuk kami terus bertumbuh sebagai murid Tuhan. Menjadi seorang murid seperti Maria, murid yang mengenal gurunya dengan baik. Murid yang rindu Tuhan untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kami juga percaya Opa Oma, Bapak Ibu di tempat ini, mereka juga murid-murid Tuhan yang rindu terus belajar dan bertumbuh. Engkau pakai setiap kami Tuhan menjadi alat di tangan Tuhan. Engkau yang akan memimpin kehidupan kami, walaupun Tuhan banyak Opa Oma yang tidak bisa keluar rumah dengan bebas. Ada mungkin sebagian di antara mereka yang mulai sakit kakinya, sakit tangannya. Mereka juga mungkin kekurangan waktu untuk melakukan banyak hal. Tetapi Tuhan, biarlah mereka belajar mengatur prioritas hidup mereka, menjadikan Engkau yang terutama dalam hidup mereka, dan tetap mereka boleh melakukan yang terbaik yang bisa mereka lakukan untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu sudah berhenti berbicara. Roh Kudus-Mu terus menolong kami, bagaimana kami boleh melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Opa Oma, Om Tante semuanya, setelah kita dikenyangkan oleh kebenaran firman Tuhan yang mengenyangkan rohani kita, jangan sampai firman Tuhan berlalu begitu aja Opa Oma ya, tapi itu sungguh memperbaharui hidup kita supaya kita terus bertumbuh. Dan bertumbuh mah tidak mengenal usia ya, terus bertumbuh aja dalam iman, harap, dan kasih. Baik Opa Oma, jangan lupakan firman Tuhan ya, lakukan dalam kehidupan beriman setiap hari. Kita sebentar akan masuk dalam doa syafaat. Yuk Opa Oma, kita tundukkan kepala, kita berdoa syafaat. Bapa yang maha baik, Bapa yang kami sapa Engkau di dalam Yesus Kristus,
Kami mengucap syukur berterima kasih Tuhan kalau hari ini kami masih diperkenankan mendengarkan, merenungkan kebenaran firman Tuhan yang barusan kami sudah dengar. Kiranya Engkau menolong kami, memampukan kami dengan kekuatan kuasa Roh Kudus untuk kami dapat memberlakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan beriman kami setiap hari. Tuhan Yesus memberkati Semulani yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Engkau berkati dia dalam kehidupan pribadi, kehidupan rumah tangga, kehidupan bermasyarakat, terlebih kehidupan pelayanan dia setiap hari. Kau berkati Semulani dengan kesehatan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera, dan sukacita. Berkat-berkat dari sorgawi melimpah atas hidup Semulani, juga semua keluarga Semulani. Tuhan Yesus yang baik, pada kesempatan ini kami rindu berdoa Tuhan untuk semua anggota Persekutuan Doa Usinda Nasaret yang hadir di ibadah ini, yang mengikuti ibadah ini. Tuhan memberkati mereka satu persatu dimanapun mereka berada. Tuhan lawati mereka dengan kasih-Mu yang mesra. Engkau memberikan mereka kesehatan, kekuatan, sukacita, dan damai sejahtera. Tuhan tolong mereka Tuhan supaya di usia indah yang mereka tengah nikmati, mereka tetap memiliki semangat untuk terus beraktivitas, untuk terus mengucap syukur dalam setiap keadaan, meskipun saat-saat sulit di masa pandemi mereka terbatas untuk keluar rumah, tapi kiranya sukacita damai sejahtera Allah menyertai mereka. Tuhan, bagi mereka yang tengah dalam keadaan sakit atau kelemahan tubuh atau dalam masa pemulihan, Tuhan Engkau memberkati mereka, menolong mereka, memberkati semua makanan, minuman, obat-obatan yang dikonsumsi oleh mereka setiap hari. Kiranya itu Engkau berkati, kuduskan supaya mendatangkan kebaikan, bahkan pemulihan bagi tubuh jasmani mereka, supaya mereka bisa sehat lagi, kuat lagi Tuhan, melakukan aktivitas mereka setiap hari tanpa kekurangan suatu apapun. Kau memberkati mereka, mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka setiap hari. Tuhan Yesus yang baik, kami rindu berdoa juga untuk bangsa dan negara negeri Indonesia yang kami cintai, di mana kami tinggal di dalamnya. Tuhan, terima kasih kalau COVID-19 sudah mulai melandai Tuhan. Kami tetap memohon, berseru kepadamu, Engkau menolong pemerintah negeri ini dari pusat sampai di daerah-daerah untuk terus melakukan tugas tanggung jawab mereka dengan baik dan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Tolong Presiden, Wakil Presiden dan jajarannya dalam segala upaya untuk menangani pandemi ini Tuhan. Juga vaksin yang sudah didistribusikan ke berbagai daerah. Engkau tolong supaya kami masyarakat Indonesia mau divaksin Tuhan, khususnya yang di daerah-daerah, di pelosok-pelosok, supaya mereka pun boleh terjangkau untuk mendapatkan vaksin. Sehingga bangsa Indonesia ini boleh keluar dari pandemi ini Bapak. Semua orang-orang yang terdampak oleh pandemi ini Tuhan tolong mereka. Engkau pakai anak-anak Tuhan yang Engkau percayakan untuk menolong mereka yang tengah dalam keadaan kesusahan, menderita akibat pandemi ini. Tuhan, tolong kami semua juga untuk kami dapat melakukan apa yang terbaik Tuhan, menolong sesama yang ada di sekitar kami, supaya kami menjadi kepanjangan tangan Tuhan, menolong mereka, mengeluarkan mereka dari kesulitan, kesusahan, penderitaan mereka Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada di negeri ini Tuhan, yang terus mengabarkan Injil keselamatan-Mu Bapa. Menjelang hari Tuhan yang semakin dekat, kiranya banyak orang boleh terjangkau menerima keselamatan dari Yesus, dan kami semua boleh bersukacita bersama mereka Tuhan yang asalnya belum mengenal Engkau, tapi Tuhan, karena kasih setia Tuhan memanggil mereka untuk percaya kepadamu, Tuhan memberkati para penginjil, hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada, khususnya yang mengabarkan Injil-Mu di pelosok-pelosok tanah air ini. Berkati negeri ini Tuhan, bangsa ini, supaya bangsa ini boleh menjadi bangsa yang diberkati Tuhan, yang menerima kasih setia Tuhan, kasih karunia Tuhan. Bapa di sorga, ada banyak hal yang ingin kami sampaikan kepadamu Tuhan dalam doa-doa kami, tapi Engkau jauh lebih mengetahui apa yang ada di hati pikiran kami. Dengarkanlah doa ini Tuhan, seruan kami, permohonan kami. Kiranya Engkau dengarkan dan kabulkan seturut dengan kehendak-Mu yang terbaik bagi kami. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami ya Allah. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Opa Oma, kita sama-sama bangkit berdiri, kita mintakan berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa,
kasih penebusan daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, kekuatan daripada Allah Roh Kudus, menyertai setiap kami, opa-oma yang ada di rumah, mulai hari ini sampai seterusnya. Amin. Mari kita sama-sama pujikan Bapa terima kasih. Ibadah Usinda sampai di sini, sampai bertemu dengan ibadah Usinda pada bulan yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua.